Acara ini dipersembahkan oleh Kemenangan di lapangan itu penting, tapi ada yang jauh lebih berarti. Bagi Bruno Moreira, keluarga adalah alasan untuk bangun dan berjuang setiap hari. Kami menggunakan teknologi presisi tinggi dan kualitas yang sudah teruji. Fondasi yang kuat dan terpercaya adalah prioritas utama bagi keluarga. Pilihan terbaik untuk mereka. Kencana alinea jaringan tidak tipu-tipu. Pemirsa, di tengah suasana Lebaran, arus lalu lintas di Kota Batu terpantau ramai lancar. Namun arus mudik dan wisata diprediksi akan melonjak pada H+2 Lebaran. Untuk informasi arus mudik terkini, ada reporter Rafli Firmansyah untuk menyampaikan laporan. Rekan Rafli, silakan laporan Anda. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam program komunikasi perjalanan atau bumper Lebaran tahun 2026 yang dipersembahkan oleh Kencana ahlinya Bajaringan dan pastinya tidak. Dan baik pemirsa, dapat kami laporkan bahwa situasi dan kondisi arus lalu lintas saat ini saya sedang berada di wilayah Kota Batu. Arus lalu lintas di kawasan Kota Batu masih terpantau ramai lancar dan belum nampak adanya lonjakan aktivitas kendaraan baik dari arus mudik maupun arus wisata. Namun meski demikian kami mendapatkan informasi dan laporan bahwa di sejumlah tempat wisata di Kota Batu ini mulai mengalami peningkatan kunjungan. Salah satu yang mengalami peningkatan kunjungan ini adalah Jati Park 2 begitu. Jati Park 2 merupakan memang salah satu destinasi wisata favorit di Kota Batu. Dan meski arus wisata maupun arus mudik di Kota Batu masih belum nampak peningkatan, namun dari laporan yang kami terima ini ada prediksi bahwa lonjakan arus mudik diprediksi akan mengalami peningkatan di H+2 begitu. Kemudian prediksi ini juga mengemuka pada rapat koordinasi Forkopimda terjadi beberapa waktu lalu, dan sebagai langkah antisipasi pihak kepolisian bersama petugas gabungan telah menyiapkan sejumlah strategi mulai dari pembentukan tim urai kemacetan, kemudian penyiapan jalur alternatif dan juga sejumlah rekayasa arus lalu lintas yang lainnya. Lebih lanjut, kami juga telah mendapatkan konfirmasi dari pihak kepolisian terkait kesiapan pengamanan arus lalu lintas. Berikut kutipan penjelasannya. Ya, secara garis besar belum ada peningkatan secara signifikan sampai H-1 Lebaran. Kami prediksi nanti puncak arus wisata khususnya di Kota Batu di H+2 setelah Lebaran sampai H+6 setelah Lebaran. Ini berarti yang paling bergejolak adalah arus wisata atau arus mudik, Bang? Berdasarkan pengalaman tahun lalu yang ada peningkatan cukup signifikan di arus wisata. Kalau pantauan hari ini arus wisata seperti apa? Pantauan arus wisata untuk saat ini masih landai, belum ada peningkatan juga. Mungkin tadi ada beberapa tempat wisata yang sudah ada peningkatan di daerah Bumiaji, namun sudah teratasi dengan adanya anggota dan personil di sana. Dan baik pemirsa, bagi Anda yang melakukan perjalanan wisata maupun perjalanan mudik Lebaran, kami mengimbau agar tetap hati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas selama perjalanan Anda. Jika Anda mengalami lelah, Anda bisa beristirahat di rest area atau pos-pos yang telah disiapkan oleh petugas kepolisian maupun petugas gabungan. Dan demikian laporan perjalanan bumper Lebaran tahun 2026 yang dapat kami sampaikan. Dan bumper Lebaran ini dipersembahkan oleh Kencana ahlinya Bajaringan dan pastinya kita.
Terima kasih rekan Rafli, selamat bertugas kembali. Kondisi Terminal Arya Wiraraja di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur pada Hari Raya Idul Fitri tampak relatif landai setelah sempat mengalami lonjakan beberapa waktu lalu. Untuk mengetahui situasi terkini arus mudik di Sumeneb, kita tersambung dengan reporter Abdurrahman Fauzi untuk Koper Lebaran 2026. Rekan Fauzi, silakan laporan Anda. Selamat siang, inilah komunikasi perjalanan atau koper lebaran tahun 2026 yang dipersembahkan oleh Kencana, ahlinya Bajaringan pastinya tidak tipu-tipu. Pemirsa, dapat saya laporkan bahwasanya usai puncak arus mudik, kondisi di Terminal Arya Wiraraja Kabupaten Sumeneb ini terpantau landai. Pada hari ini, tepatnya pada Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, terpantau penumpang ini masih lenggang daripada hari-hari sebelumnya. Nah, untuk sebelumnya, lonjakan ini sempat pernah terjadi pada H-5, di mana ada sekitar 999 penumpang. Kemudian juga pada hari H-4 dan H-2 Lebaran, ini berkisar sekitar 800 penumpang. Namun pada saat ini, pada hari raya, ini penumpang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Aktivitas kedatangan maupun keberangkatan ini hanya didominasi beberapa orang, dan juga untuk armada bus ini jumlahnya juga berkurang. Untuk normalnya, penumpang di Terminal Arya Wiraraja Kabupaten Sumeneb ini sekitar 500 orang setiap hari. Nah, pada tahun ini penumpang dinilai lebih merata dan tidak ada penumpukan ekstrim. Untuk saat ini pihak terminal ini masih belum menambah jadwal maupun armada. Namun tetap menyiapkan langkah antisipasi untuk lonjakan arus balik nantinya. Untuk peningkatan penumpang ini diperkirakan akan terjadi pada H+2 Lebaran. Petugas menghimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan arus balik ini dengan baik agar perjalanannya berjalan dengan aman, lancar, dan aman. Berikut wawancara kami dengan Bapak Imam Handoko selaku Koordinator Satuan Pelayanan di Terminal Arya Wiraraja Kabupaten Sumeneb. Untuk penumpang itu yang akap rata-rata ke Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, terutama Jakarta itu karena banyak yang masyarakat yang buka tuku di daerah tersebut. Dan juga untuk daerah Tapal Kuda, kalau Jawa Timuran agak bisa KDP itu biasanya ke Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso seperti itu. Ya Malang, Surabaya ada juga. Cuma yang paling banyak kalau untuk KDP daerah Tapal Kuda yang mungkin karena satu rumpun lah dengan Madura dan juga Bahasa Madura. Kesiapan supir kita memenuhi standar keselamatan. Untuk memenuhi standar keselamatan kita sudah melakukan tes kesehatan bersama instansi samping, dan juga kebetulan kita di sini juga ada itu dari dinas kesehatan standby, jadi sebelum berangkat bagi supir yang ada keluhan langsung kita cek, biasanya seperti itu, memastikan kesehatannya. Bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan mudik, tetap hati-hati di jalan dan tetap jaga kesehatan dan ikuti arahan dari petugas. Jika Anda lelah, beristirahatlah di rest area yang sudah disediakan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan selamat sampai tujuan. Demikian laporan koper lebaran tahun 2026 yang dipersembahkan oleh Kencana, ahlinya Bajaringan pastinya tidak tipu-tipu. Saya Abdurrahman Fauzi dari Sumeneb melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Kemenangan di lapangan itu penting, tapi ada yang jauh lebih berarti. Bagi Bruno Moreira, keluarga adalah alasan untuk bangun dan berjuang setiap hari. Kami menggunakan teknologi presisi tinggi dan kualitas yang sudah teruji. Fondasi yang kuat dan terpercaya adalah prioritas utama bagi keluarga. Pilihan terbaik untuk mereka.
Kencana, linia baja ringan, tidak tipu-tipu.